hadirnya kita di sini ngobrol santai, ngopi lah ya gitu ya, ngopi, ngobrol perkara iman, perkara Islam. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalem atau Sohib Kamus dimanapun teman-teman berada, malam ini kita telah bertemu lagi dengan waktunya yang namanya kajian lempeng atau kalem yang biasa Kamus laksanakan ya. Kali ini kita akan masuk ke episode 4, di mana ada nanti dari Kang Wawa masih ya yang mengisi materinya. Teman-teman yang tidak sempat nonton di sini nanti bisa dibuka di channel YouTube-nya Kamus ya, episode kalem lah bisa dilihat di situ. Yang cepat hadir juga boleh ditunggu sekarang. Ini bakal menarik deh, tema yang diangkat kali ini adalah Islam dan sejarah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ba'du, la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Baik teman-teman, sahabat kalem dimanapun teman-teman berada, khususnya yang di sini, selamat malam. Terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat semua di acara ini, yaitu acara kalem. Sama. Lanjut kita ke seseorang yang sudah ditunggu ya, Bos. seperti tadi di iklan. Almarwan ini akrab kita panggil Kang Wawa. Kang Wawa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba. Pak Kades Nudi Pika hormat, ketua yang saya hormati, juga kesepuhan, seluruh mustami yang senantiasa hadir, para sahabat-sahabat kita di luaran sana. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, silakan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul di acara kalem yang senantiasa diadakan oleh Kamus. Dan tentu saja seperti yang sudah tadi disebut oleh Pak Kades dan moderator Kang Femi, mudah-mudahan kegiatan Kamus atau kegiatan kalem ini sedikit banyak memberikan dampak positif bagi kita, karena mau tidak mau di sela-sela kesibukan kita, sela-sela aktivitas kita, tentu rutinitas yang sudah kita jalani ini memberikan pressure, tekanan yang cukup besar, baik itu di pekerjaan, baik itu di lingkungan keluarga dan lain sebagainya. Nah, maka hadirnya kita di sini hari ini adalah untuk merefresh kembali, kemudian menenangkan hati lagi gitu ya. Mudah-mudahan mah seperti itu, Mayopot gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan mah hadirnya kita di sini ngobrol santai, ngopi lah ya gitu ya, ngopi, ngobrol perkara iman, perkara Islam ini sedikit banyak mudah-mudahan ya tadi itu ya, merefresh, kemudian mengingatkan kembali kisah-kisah kita dahulu, bagaimana belajar agama dan lain sebagainya. Tema yang hari ini diangkat cukup berat, Mayopot, Bang Femi, ketua, ya, luar biasa. Sejarah dan Islam. Ngadadak di Benan Hawan ngadadak teo. Kadesnya ini kan Dari Alif Bata. wah, iya luar biasa. Yuk, kalau berbicara sejarah kan Dasarnya ini harus membuka lagi puing-puing yang sudah ditinggalkan, kemudian ini kita satukan kembali, kemudian
Kalau bahasa sejarah kan, sejarah itu layaknya cermin begitu ya, cermin masa lalu yang kemudian menjadi pedoman untuk kehidupan masa depan. Nah ini yang agak cukup berat sebenarnya, tapi saya tidak akan terlalu banyak berbicara tentang Islam yang mana ini dan lain sebagainya, tidak. Tapi paling tidak kewajiban kita hari ini, sekarang ya, kita hari ini adalah benar-benar harus mempelajari sejarah, betul, sejarah. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk mengajak umatnya kepada Islam, itu Allah juga mengutus nabi-nabi sebelumnya, Itu kan tidak hanya Nabi Muhammad saja. Nah, kemudian intinya, substansinya adalah bagaimana kemudian para nabi tersebut memperkenalkan Islam, memperkenalkan ajaran kebaikan kepada para umatnya. Dan bagi kita, kewajiban kita hari ini adalah menggali kebaikan-kebaikan, pedoman-pedoman pada zaman dahulu yang kemudian ini bisa diberlakukan hari ini begitu. Bahkan kewajiban itu sudah Allah tuangkan dalam Al-Quran. Bahkan kalau tidak salah, 2 kali lipat Al-Quran itu berbicara tentang sejarah sebenarnya. Di luar hukum dan lain sebagainya. Itu 2 kali lipat berbicara sejarah. Maka oleh karena itu, memang sangat-sangat urgen, sangat-sangat penting pisan orang berbicara sejarah sebenarnya gitu. Berbicara sejarah Islam, kumaha sih perilaku baheula, paling tidak orang mengenal itulah, perilaku baheula. Bagaimana sih kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Nuh diazab? Nah, itu yang bisa kita pelajari itu sebenarnya, Pak. Nah, kemudian meskipun sejarah itu akan berulang. Sejarah itu akan berulang sebenarnya. Tinggal waktu dan pelaku yang akan berbeda. Ini siapa pelakunya, di mana waktunya. Nah, ini wallahu alam. Artinya begini. Ketika Allah mengangkat atau menyelamatkan kaum Nabi Nuh misalkan contohnya, dan kaumnya, Nabi Nuh dan kaumnya dengan bahtera begitu ya, karena apa? Karena kaum Nabi Nuh pada waktu itu misalkan mengingkari keberadaan Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, kafir kepada Allah. Dan kaum-kaum selanjutnya, kaum Samud, kaum Ad pada zaman Nabi Hud begitu ya, kaum Samud pada zaman Nabi Soleh, bagaimana mereka kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya apa perilaku mereka sampai kemudian diazab misalkan begitu. Nah, ini semua bisa terulang pada zaman kita hari ini ketika kita melakukan perilaku yang sama terhadap Allah begitu. Kurang lebih begitulah intinya, mah. Jadi abdi mau ngabahas Islam anu mana anu benar ya. Apa aya Syiah, aya apa namanya, aya Sunni dan sebagainya, tidak. Memang tidak itu ya. Tidak itu ya. Kalau ini mudah-mudahan tidak itu. Orangnya tidak ada munah cara kadinya, kan dia sedang yang munah. Maksudnya gitu kan, Islam itu apa? Kenapa timbul nama Islam? Oh, siap. Dan Islam itu kenapa terlahir dari mana sejarahnya gitu. Oke. Lebih ke situ tuh. Oke. Upami ninggal sejarah kayak teraskan tadinya, teraskan tadi sebelum ke arah sana. Supaya nyambung, terurut, supaya sistematis. Ya punten ka pemirsa ya agak serius ya, karena memang materinya anu diangkat memang lumayan, tapi kita santaikan saja. Sesuai sama kalem. Ya, kalem teh. Kalem. Jadi pada prinsipnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang kan sok ngawas etanya dina Al-Fatihahnya, surat ke-6 ayat ke-6 ayat ke-7-nya. Ya, tiap salat. Setiap salatnya seringkali 17 kali, itu 17 kali. Pokoknya 5 waktu orang sering mengucapkan itu, sering membaca Al-Fatihah. Boleh jadi orang tak apa ya artinya naon eta teh gitu. Itu teh ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan yang engkau marahi atau engkau murkai,
waladhdallin, dan engkau ingkari atau dan engkau yang menzolimi umatnya begitu ya. Ini sebenarnya berbicara tentang sejarah. Sejarah bagaimana kemudian urang sadayana dipetot ku Allah Subhanahu wa taala pikeun menggali sejarah sebagai tadi hanya sebagai sebuah cerminan untuk diterapkan dalam masa depan atau di kondisi kita hari ini. Nah, seringkali orang kapopohokeun, seringkali kita terlupakan tuh kaum tadinya kaum Samud, kaum Ad, itu teh kenapa kok Allah di bumi hanguskan, diazab, kunaon tah. Orang kadang-kadang tidak memetik pelajaran itu. Nah, doa kita hari ini, harapan kita mempelajari sejarah adalah ada contoh-contoh kebaikan-kebaikan yang bisa kita terapkan di kemudian hari gitu. Kurang. Jadi zaman baheula lama misalkan bicara sejarahnya, zaman baheula lama Islam itu misalkan pada zaman Nabi Nuh, kenapa Nabi Nuh diselamatkan? Oh begini nih perilaku Nabi Nuh dan kaumnya. Nah ini bisa sebenarnya diterapkan di kita hari ini ya gitu ya, oleh kita diterapkan begitu. Banyak sekali kebaikan-kebaikan, contoh-contoh, tauladan-tauladan yang dikemukakan oleh sejarah itu sendiri. Nah kita kadang-kadang tidak menggali dan tidak peka terhadap hal itu, sehingga orang merasa aduh serat deh wae. Misalkan dalam persoalan mencari rezeki, banyak contoh sejarah bagaimana sahabat-sahabat Rasul misalkan menyikapi pekerjaan maisha, menyikapi rezeki, banyak sebenarnya. Tapi kemudian kita kadang-kadang tidak tidak merespon itu, tidak mempelajari terlalu dalam gitu terhadap hal tersebut, sehingga nu dihadapi teh ini seriweuh deui gitunya orang kehidupan teh gitu. Padahal dulu juga sama kariweuhna mah sebenarnya mah. Dulu mah kariweuhna ge luar biasa sebenarnya ya. Zaman Rasul misalnya zaman Nabi Muhammad kudu neangan duit ke pamajikan, nya zaman perang pakades gitu nya. Luar biasa. Bang Emok can aya. Aya mah riweuhna jeung Bang Emok kumpul paling lah. Aya teu apal. Aya sebenarnya ku nabi. Aya kan bahasa lain Bang Emok sebenarnya mah. Aya nu seperti gitu aya memang. Aya nu meminjamkan tapi aya di bungaan aya. Ya. Oh, enggak jadi pertanyaan. Itu jadi pertanyaan. Ya, maka kemudian muncul ayat-ayat tentang riba dan lain sebagainya. Ya. Nah, teman-teman yang saya hormati, para sahabat dimanapun orang berada, kita berada, pokoknya banyak dalil-dalil dalam Al-Quran yang mengharuskan kita belajar tentang kisah. Dalam bahasa sejarah, kisah dalam bahasa Islam itu kisah juga disebut sejarah, kisah siroh dan lain sebagainya ya, bahasanya kisah. Kisah-kisah zaman dahulu yang harus kemudian kita petik menjadi pelajaran untuk diterapkan pada masa kini. Itulah sebenarnya intinya. Bagaimana, kenapa kemudian kita harus mempelajari sejarah kayak gitu. Bukan kemudian ketika kita mempelajari sejarah menjadi terpuruk seperti kondisi yang waktu sejarah ini kita pelajari. Misalkan kita pelajari ke kaum Samud, kita praktekkan malah perilaku kaum Samudnya, bukan. Tapi bagaimana, kenapa kemudian Allah mengazab kaum Samud, kaum Ad dengan perilaku sodomnya dan sebagainya begitu ya, kaum Nabi Nuh, supaya kita tidak terjadi seperti itu gitu. Tunggu sebenarnya mah. Nah, oleh karena itu sekali lagi banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran kaitan bagaimana kita dengan sejarah Islam itu sendiri. Islam itu besar hari ini dan harus bisa dibesarkan oleh kita karena sejarah itu sendiri. Jadi contohnya ya, karena disebut cermin teh sejarah tehnya, jadi sifatnya atau nanti lampu mobil teh spion nanya kaca spion. Jadi menengoknya memang sekali-sekali tapi remen gitu nya, sering gitu nya, sekali tapi remen. Dan fungsinya adalah kaca spion, fungsinya naon sih? Pentingnya melihat ke belakang itu penting ya, melihat ke belakang itu penting supaya kita tahu naon sih sok boga mobil, berarti boga mobil soalnya boga motor ya mah.
cingkir naon ketua eta spion. Ya bae bisa nempo anu di tukang. Keur kahareup gitu ya. kahareup. Supaya keselamatan kita ke depannya begitu ya. Nah, sama dengan sejarah kurang lebih. Jadi kita menengok sejarah ini untuk masa depan gitu. Ada apa di belakang itu, di belakang yang sudah terjadi itu apa? Kurang lebih begitu. Tapi jangan terlalu lihat gitu. Hari ke depan kita tidak melihat begitu ya. Hari ke belakang oke merenya. Orang ningali kaca spion terus itunya. Nah, ya ini mah sifat sejarah begitu. Jadi memang menengok ke belakang itu penting adanya. Menengok sejarah, apalagi sejarah tentang Islam. Bagaimana orang-orang terdahulu dalam keberagamaan, dalam toleransi, dalam berjihad, dalam berperang, dalam bersodako, dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ini yang harus kita pelajari bersama. Banyak sekali lagi tauladan, uswah-uswah yang sudah diajarkan oleh para nabi kita, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu banyak sekali kebaikan-kebaikan, ajaran-ajaran yang mudah-mudahan kita tidak melupakannya. Kita pelajari bersama apa saja ya sih yang sudah dilakukan oleh mereka sehingga mereka menjadi sudah mempunyai KTP surga begitulah ya. Ya nabi-nabi kan sudah mempunyai KTP surga tuhnya. KTP nanti yang sudah di surga gitu, dan para sahabat sudah mempunyai KTP surga. Meren ekspektasi orang, harapan orang Pak Kades, orang ge meureun hayang berkumpul teh teu di dieu hungkul nya mah pot. Ya bah ya. Kita juga ingin berkumpul tuh nanti di surganya Allah begitu ya, meskipun kita juga sadar ya Allah meureun ka surga kita belum cukup amal begitu ya, tapi da kana ada kage urang emung gitu nya. Nah, minimal lagu opik memang, punten opik sih, gilih nonton opiknya, ungu oke ada ya, nanti ada musik. Nah jadi teman-teman yang saya hormati, Pak Kades, Abah, Sadayana, seluruhnya kaitan dengan sejarah Islam, sekali lagi inti grand design-nya adalah cara berpikir kita hari ini tetap kita senantiasa tidak melupakan sejarah, ya sekali lagi tidak melupakan sejarah. Jangan kemudian berani melupakan sejarah yang kaitan dengan Islam begitu ya, Islam dan para pembawanya begitu. Mudah-mudahan kita pelajari sedikit-sedikit, ada sedikit ilmu untuk kita. Jadi kan hadis, Al-Quran itu kan berbicara pada zaman dahulu kemarinnya. Itu kan cerita-cerita zaman dahulu. Lalu kemudian apa urgensinya untuk zaman sekarang kan gitu dalam orang berbicara. Itu kan luar biasa. Artinya sekali lagi yang tadi saya sebutkan, sejarah yang sudah terlaksana atau sudah terjadi ini akan berulang begitu. Sejarah ini akan berulang. Anu ngazolim zaman Rasulullah, zaman ayeuna aya teh ngazolim. Banyak. Terus kemudian anu berbuat baik zaman Rasulullah, sahabat anu beunghar kayak Abdurrahman bin Auf, di zaman orang bakal aya mah. Aya insyaallah. Nah, itu kan pilihannya ada di kita. Kita mau mencontoh siapa? Mau resepna ka saha ieu? Resepna orang ke zaman misalkan zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh kan hampir 950 tahun begitu ya berdakwah. Luar biasa kan? Luar biasa 950. Sabaraha umatna anu harita tercatat hampir 80 ge kurang selama 950 tahun dia mohon yang terajak oleh Nabi Nuh kan luar biasa. Tapi boleh bertanya? Siap Imam ngobrol santai langsung we ieu mah da ieu mah. Nabi Nuh betul ya? Nabi Nuh alaihi salam selama 950 tahun. Berarti umur Nabi Nuh teh usianya apa pengikut memang lanjut oleh pengikutnya apa Nabi Nuhnya hingga 950 tahun? Usia Nabi pada zaman dahulu memang agak panjang, agak panjang. Saya kan nggak tahu. Agak panjang. Betul. Ya makanya bertanya kan. 950 tahun memang ada dalam Al-Quran itu. Surat saya lupa suratnya, nanti kita coba gali ya. Atau surat Nuh atau surat apa? Itu memang sanggup membawa 80 orang. Hampir yang ke bawah di bahteranya itu. Selain binatang-binatang begitu, binatang-binatang berpasang-pasangan sampai hampir sama sih dia.
Jadi setahun mong hiji berarti nya mung sajalmi mengkacanatkan beriman teh. Luar biasa. Perjuangan nabi-nabi kita terdahulu luar biasa untuk bagaimana mendidik, merawat keberlangsungan Islam jadi gitu. Karena sudah titah Allah. Jadi memang Nabi Nuh juga pada waktu itu sempat putus asa begitu ya. Ketika anaknya sendiri pun kan tidak beriman ya. Siapa? Kan'an tidak beriman. Nabi Nuh tidak percaya itu kan. Agak sedikit berputus asa dan pada waktu itu ya Allah, atuh selamatkanlah hiji anak saya gitu kasarna begitu ya. Tapi Nabi Nuh ditegur lagi-lagi ditegur oleh Allah bahwa meskipun dia anakmu tapi dia bukan umatmu gitu. Jadi sudah jangan diselamatkan. Ya banyak ya. Pokoknya Nabi terdahulu memang usianya orang-orang terdahulu usianya agak diperpanjang oleh Allah, agak panjang oleh Allah. Beda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Memang permintaan Nabi Muhammad tuh. Memang pada waktu itu Nabi Muhammad ditanya ingin dipanjangkan sama seperti nabi-nabi terdahulu atau dipendekkan gitu. Tapi dengan dilipat gandakan pahala. Jadi Nabi Muhammad kayak protes, ya Allah, lamun kasarna gitu ya, dengan bahasa Sundakeun, lamun pondok ya abdi usia umat abdi, kumaha abdi bisa menebus amal-amalan gitu. Sedangkan zaman dahulu mas 150 tahun, berarti banyak amal kan begitu. Nah, maka inilah keadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diberlakukan di zaman sebelumnya gitu. Umat Nabi Muhammad mah kita ya begitu. Kalau melakukan kebaikan itu kan dilipat gandakan 10 sampai 70 sampai 100. Nah, ini keunggulan umat Nabi Muhammad. Niat lagi ditulis. Niat lagi ditulis gitu. Dan lain sebagainya. Maka kebayanglah 100 tahun ini 1000 lah. Kalau 100 tahun kayaknya. Makanya saya baru tahu Nabi Nuh alaihissalam sampai usia begitu ya. Nabi Adam 1000 tahun. Hampir 1000 dan sebagainya. Bahkan Nabi Ibrahim dihitankan pada usia 80 tahun kalau nggak salah. Tuh. Usia nanti kalau nggak salah. Ibrahim disunatkan 80 tahun dan lain sebagainya. Dan postur tubuh yang mesti hang listrik. Jadi gitu teman-temannya. Ini mah alone, take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.